Selamat siang Ibu Heni, saya Miko Novita Luciana Pasaribu akan mempresentasikan UAS Data Science. Di sini terdapat satu definisi partitioning clustering. Partitioning clustering adalah data yang dikelompokkan ke dalam sejumlah cluster tanpa adanya struktur hierarki antara satu dengan yang lainnya. Pada metode partitional clustering terdapat cluster memiliki titik pusat cluster atau centroid. Dan secara umum, metode ini memiliki fungsi tujuan yaitu meminimumkan jarak dissimilarity dari seluruh data ke pusat cluster masing-masing. Metode K-means merupakan metode clustering yang paling sederhana dan umum. Hal ini dikarenakan K-means mempunyai kemampuan mengelompokkan data dalam jumlah yang cukup besar dalam waktu komputasi yang cepat dan efisien. Di sini terdapat satu algoritma K-means. Pertama, tentukan jumlah kelompok. 2. Alokasikan data ke dalam kelompok secara acak. 3. Hitung pusat cluster dari data yang ada di masing-masing cluster. 4. Alokasikan masing-masing data ke centroid atau rata-rata terdekat. 5. Kembali ke langkah 3. Apabila masih ada data yang berpindah cluster atau apabila perubahan nilai centroid ada yang di atas nilai threshold yang ditentukan, atau apabila perubahan nilai pada fungsi objektif yang digunakan masih di atas nilai threshold yang ditentukan. Selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan partitioning clustering. Kelebihannya sederhana dan efisien dalam pemrosesan data yang besar, cepat dalam hal menemukan clustering, mudah diimplementasikan, cocok untuk pemula. Tapi di sini juga ada kekurangannya, yaitu hasil clustering dapat dipengaruhi oleh pemilihan titik awal secara acak, lalu tidak cocok untuk data yang memiliki bentuk kompleks. Selanjutnya, rentan terhadap outer yang dapat mempengaruhi hasil clustering. Di sini saya memberikan satu contoh algoritma K-means. Berikut visualisasinya. Dari visualisasi ini, metode ini mempartisi data ke dalam cluster atau kelompok sehingga data yang memiliki karakteristik yang sama dikelompokkan ke dalam satu cluster yang sama, dan data yang mempunyai karakter yang berbeda dikelompokkan ke dalam kelompok yang lain. Untuk definisi indeks validitas di sini adalah metode untuk mengevaluasi hasil algoritma clustering dengan tujuan mendapatkan jumlah cluster terbaik. Contohnya indeks Silhouette, indeks Davis-Baldwin, indeks Dunn, dan indeks Kalinski-Harabas. Selanjutnya di sini ada decision tree. Decision tree adalah satu algoritma populer yang digunakan untuk membangun model machine learning dalam bentuk struktur pohon. Algoritma ini termasuk ke dalam kategori supervised learning dan biasanya digunakan untuk masalah klasifikasi. Namun demikian, decision tree juga dapat digunakan menangani masalah regresi. Tujuan dari penggunaan decision tree adalah untuk membuat sebuah model yang dapat digunakan untuk memprediksi kelas atau nilai dari variabel target dengan mempelajari aturan pengambilan keputusan sederhana yang disimpulkan dari data sebelumnya. Berikut pohon atau contoh gambar dari decision tree. Dalam decision tree terdapat dua jenis node, yaitu decision node dan leaf node. Yang leaf node ini berwarna hijau dan yang node-nya ini warna biru. Decision node-nya warna biru. Decision node mewakili fitur dari dataset dan digunakan untuk membuat keputusan. Leaf node adalah output dari keputusan tersebut dan tidak berisi cabang lebih lanjut. Untuk kelebihan dan kekurangan decision tree adalah kelebihannya di sini kepopuleran algoritma decision tree dalam membangun model machine learning adalah karena algoritma ini sangat sederhana serta mudah dipahami, diinterpretasikan, dan divisualisasikan. Siapapun dapat memahami algoritma ini karena tidak memerlukan kemampuan analitis, matematis, ataupun statistik.
Lalu decision tree juga dapat menangani data numerik maupun data kategori dan merupakan algoritma non-parametrik yang artinya tidak membutuhkan banyak parameter seperti algoritma lainnya. Selain itu, kelebihannya tidak membutuhkan banyak persiapan data. Untuk kekurangannya, pertama di sini overfitting, di mana model berusaha mempelajari seluruh detail dalam data. Dua, di acara yang didapat dilakukan yaitu menetapkan batasan pada parameter model dan menetapkan pruning untuk memangkas model dan menjadi lebih sederhana. Selanjutnya, kita tahu bahwa kekurangan decision tree ini tidak begitu banyak, tapi dia dapat menangani data numerik maupun kategori. Meskipun begitu, saat menerapkan algoritma ini untuk data dengan nilai kontinu, mungkin akan menyebabkan hilangnya informasi karena decision tree perlu dibagi ke dalam kategori discrete. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang definisi analisis regresi. Analisis regresi ini adalah sebuah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dan satu atau lebih variabel independen. Analisis ini dapat digunakan untuk menilai kekuatan hubungan antara variabel dan untuk membuat prediksi atas hubungan masa depan antara dua variabel tersebut. Salah satu manfaat dari analisis regresi adalah menghasilkan wawasan mengenai bisnis yang dapat diketahui kapan saja dan menjadi lebih mudah untuk membuat keputusan bisnis yang tepat. Di sini saya memberikan satu contoh kasus analisis regresi. Dalam penjualan kita ibaratkan ini adalah Y dan promosi ini adalah X dan ini adalah nominal angkanya. Di persamaan regresi ini kita masukkan suatu tabel Y dan X Y-nya di sini X kuadratnya jadi 400, Y kuadratnya jadi 4096, dan di sini saya juga menggunakan satu rumus persamaan regresi. Dan dari kasus ini kita bisa menarik satu prediksi bahwa berapa besarnya penjualan jika promosi sebesar 20. Jika promosi 20, maka nilai prediksinya adalah 70.022. Jika promosi 16, maka prediksinya adalah di sini di jumlah 64.034 dan begitu untuk seterusnya. Terima kasih Bu Heni atas kesempatannya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Selamat siang.